podcast Mood Pagi. Kali ini kita ditemanin Kak Caca nih. Halo guys, nama aku Caca. Kita akan tanya-tanya tentang tips, trik, ataupun motivasi yang bisa buat Kak Caca ini lulus wisuda tepat waktu. Jadi langsung saja kita tanya-tanya Kak Caca nih. Waktu kakak Caca baru masuk kuliah nih, kakak ada niatan buat lulus tepat waktu atau cuman ngalir aja? Kalau awal masuk kuliah tentunya niatan untuk lulus tepat waktu itu udah ada, tapi nggak yang ambisius banget gitu. Lebih ke bisa dibilang ngalir, tapi tetap dengan tujuan yang fokus, dengan motivasi dari orang tua tentunya. Nah jadi gitu teman-teman. Apa sih yang paling kakak Caca ingat dari masa-masa awal kuliah? Kalau awal kuliah tentunya teman-teman yang paling aku ingat yaitu pas pertama kali PKK. Jadi kan di PKK itu kita kumpul dengan teman-teman dari berbagai prodi yang tentunya banyak banget. Dan aku sebelumnya nggak pernah berpikir kalau misalnya satu angkatan maba yang masuk itu sebanyak ribuan ya. Jadi di sana kita bisa seru-seruan, ada banyak kegiatan yang kita jalani selama beberapa hari. Dan tentunya di PKK ini bisa mengenal teman-teman dari prodi yang lain dengan jumlah yang lumayan banyak, dan di sana kita bisa bergaul dengan mereka yang tentu saja menjadi hal yang baru untuk aku gitu. Selama kuliah, tantangan paling besar apa yang kakak pernah hadapi? Kalau tantangan yang paling besar mungkin ngebagi antara waktu kuliah, organisasi, sama kehidupan pribadi ya. Karena selama masa perkuliahan aku ikut beberapa organisasi yang tentunya butuh waktu juga. Nah, jadi di sana memang manajemen waktu yang diperlukan, gimana kita bisa tetap fokus kuliah, kita juga berorganisasi, bersosialisasi sama teman-teman, dan juga gimana kehidupan pribadi kita. Gitu aja mungkin. Dan bagi aku ya teman-teman, organisasi itu penting. Jadi walaupun kita fokus kuliah dan ingin mengejar seperti yang tadi lulus tepat waktu, tapi organisasi juga penting untuk kita jalani. Pernah nggak kakak ngerasa ngestak banget? Gimana cara kakak bisa keluar dari fase itu? Mungkin kalau selama perkuliahan ngestak itu lebih ke pas masa-masa skripsi kali ya. Karena di masa skripsi itu lumayan sulit, dan apalagi waktu itu di fase lagi penelitian gitu teman-teman, karena kan pasti banyak revisi dari dosen dan itu membuat ngestak dan lumayan stres juga ngerjainnya. Tapi untuk keluar di fase itu tentunya ada banyak solusi ya. Kalau kayak aku mungkin lebih ke minta solusi teman, terus ngobrol-ngobrol santai. Habis itu bisa jalan-jalan untuk ngerehatkan pikiran agar bisa kembali fokus. Dan jangan lupa setelah itu kita bikin progres-progres kecil untuk menyelesaikan skripsi kita. Karena kalau kita terlalu sibuk refreshing, takutnya malah lupa sama skripsi atau tujuan yang ingin kita selesaikan. Kakak itu tipe orang yang ngatur waktu yang rapi atau deadlineer sejati nih? Kalau aku sih mungkin lebih ke ngatur waktu, tapi ya nggak yang rapi banget gitu. Tapi aku lumayan mengatur waktu-waktu aku, seperti aku harus bikin tugas nih sebelum hari ini gitu, aku harus kumpul organisasi nih hari ini, jadi aku atur waktu aku sebaik mungkin teman-teman. Karena aku kurang suka orang-orang yang deadlineer, karena menurut aku lebih efektif aja kalau aku atur waktu tuh dengan sebaik mungkin. Ada tips nggak nih biar bisa tetap konsisten dan tidak keteteran sampai semester akhir dari Kak Caca? Tips khusus tentu aja ada. Kalian cari tips yang membuat nyaman, tips yang cocok untuk diri kalian sendiri. Jangan pernah bandingin progres dan tips kalian dengan orang lain, karena
semua orang itu punya cara dia nyaman yang berbeda, cara dia belajar juga berbeda. Dan tentu saja jangan pernah kamu maksain sesuatu hal. Jika kamu butuh istirahat, ya kamu istirahat dulu gitu, baru kamu fokus lagi dan balik lagi ke sistem yang sebelumnya kamu buat gitu teman-teman. Gimana sih proses kakak waktu ngerjain skripsi? Banyak dramanya atau lancar-lancar aja nih? Kalau proses aku ya teman-teman, mungkin kita mulai dari semester 7. Biasanya kan kita di semester 7 itu ngambil skripsi. Nah pada semester 7 itu teman-teman, karena aku lagi ada magang dari dinas sosial pusat, jadi aku belum ngerjain skripsi sama sekali. Sedangkan kalau ngelihat teman-teman aku gitu ya, mereka sudah jalan skripsi, sudah tahap sempro dan lain-lain. Nah di situ sebenarnya sempat membuat down ya bagi aku, karena aku lumayan kesulitan pada saat itu untuk membagi waktu antara magang dan juga ngerjain skripsi, karena magangnya emang benar-benar yang terjun langsung. Nah itu di awal skripsian itu membuat aku stuck. Tapi setelah di semester 8 aku udah mulai kembali ke kampus, aku aktif ngerjain. Nah di sana lumayan sih nampak perjuangan aku dan progresnya. Karena kayak dalam beberapa bulan, dalam waktu sebulan kalau nggak salah, aku bisa menyelesaikan proposal skripsi aku, dan aku bisa ujian sempro di bulan keduanya. Nah setelah itu walaupun lumayan sulit di revisi mungkin ya, beberapa penguji lah dan lain-lain, tapi aku bisa ngelewatinya dengan lumayan cepat dan lumayan lancar, dan aku bisa sidang di bulan Juni teman-teman gitu. Jadi cuman alhamdulillah butuh waktu setengah tahun untuk menyelesaikan skripsi aku dan bisa lulus tepat waktu. Jadi skripsi kakak ini banyak dramanya ya? Di awal-awal lumayan banyak drama, tapi setelah aku jalanin ternyata nggak semenyeramkan itu, dan mungkin dramanya lebih ke saat menghadap penguji dan revisian. Untuk dosen pembimbing kakak tuh tipenya gimana sih? Yang suka ngilang-ngilangan atau killer? Atau dapat yang sering datang ke kampus nih? Nah ini yang menarik teman-teman. Alhamdulillahnya aku dapat dosen pembimbing yang sering datang ke kampus. Karena pada saat itu dosen pembimbing aku Kajur teman-teman, ketua jurusan. Jadi tentu saja beliau sering datang ke kampus, yang membuat aku lebih mudah ketemu sama beliau dan juga lebih mudah konsultasi. Memang sih kalau Kajur agak sibuk ya teman-teman, mungkin banyak kegiatan rapat dan lain-lain. Tapi untuk waktu fleksibelnya mungkin lebih mudah untuk kita ketemu sama beliau gitu, karena beliau stay di kampus. Ya kita bisa menyesuaikan, kalau misal beliau lagi nggak sibuk atau lagi ada di ruangan, mungkin bisa kita coba untuk ketemu, untuk konsultasi dan juga minta motivasi kali sama beliau gitu. Bagaimana nih perasaan kakak waktu akhirnya dinyatakan lulus sidang skripsi? Perasaannya teman-teman senang, ada terharu, campur aduk lah rasanya. Sempat ada drama sedihnya sedikit karena sempat diprank sama dosen pengujinya, katanya nggak lulus, tahu-tahunya lulus. Itu yang buat aku deg-degan, campur aduk, ada senangnya tapi ada nangisnya sedikit. Kalau kakak bisa ngomong ke diri kakak waktu semester 1 nih, kakak bakalan bilang apa? Mungkin lebih ke bilang tenang, jalani aja prosesnya, dan yakin pada diri sendiri, karena semua usaha yang kita lakukan pasti membuahkan hasil yang maksimal. Jadi lebih ke fokus dan percaya sama diri sendiri. Ada nggak sih suatu hal yang kakak sesali atau pengen lakuin beda selama kuliah? Mungkin ada satu hal sih teman-teman, karena kan kalau magang aku udah pernah tuh, aku pernah ingin coba student exchange. Aku pernah lakuin student exchange itu dengan Universitas Jambi, tapi karena pada saat itu COVID, jadi kita kuliahnya online. Nah yang aku sesalin itu gini, aku pengen banget ngerasain dulu student exchange
bisa langsung ke universitasnya, misal kayak ke Jambi, oh kita kuliah di Jambi gitu. Nah itu yang lumayan menjadi penyesalan karena aku nggak bisa ngerasain pengalaman itu. Waktu awal masuk kuliah nih, hal apa yang bikin kakak sangat excited? Yang paling bikin aku excited awal-awal kuliah itu guys, pertama kali ada jadwal kuliah atau masuk kelas itu bikin aku excited karena aku penasaran gimana sih suasana kelas perkuliahan, beda nggak waktu SMA sama pas kuliah gitu, gimana sih sistem belajar di perkuliahan itu. Nah itu bikin aku excited banget guys, sampai aku bangun pagi, aku siapin semuanya dengan sebaik mungkin untuk menyambut hari pertama di perkuliahan itu. Pernah nggak kakak ngerasa salah jurusan di awal-awalnya? Nah ini yang lucu teman-teman. Jadi dulu aku pengen banget masuk di jurusan akuntansi. Tapi sebelumnya aku belum ngomong ya. Jadi aku itu jurusan manajemen, alumni manajemen teman-teman. Nah dulu di awal-awal pendaftaran itu aku pengen banget masuk di jurusan akuntansi. Tapi karena berbagai pertimbangan, jadi aku milih di jurusan manajemen teman-teman. Nah di awal aku ngerasa aku salah jurusan nih, aku pengennya akuntansi tapi aku masuk di manajemen. Tapi seiring berjalannya waktu di semester 1, semester 2 aku udah mulai merasa oh ternyata aku cocok dan jurusan manajemen itu menyenangkan gitu. Jadi ternyata kakak Caca ini pernah mau jurusan akuntansi guys. Iya Kayak teman-teman, kita, bener banget. siapa orang pertama yang bikin kakak betah di kampus? Orang pertama yang bikin aku betah di kampus itu sahabat aku teman-teman. Jadi waktu itu pertama-tama awal masuk kuliah kayak registrasi dan lain-lain, aku tuh ketemu sama satu orang teman yang kebetulan kami satu tempat tinggal. Jadi dialah yang bikin aku merasa betah di kampus pada waktu itu. Apa sih matkul yang kakak sukai dan yang agak sulit bagi kakak? Nah ini menarik teman-teman. Jadi kalau matkul yang paling aku sukai mungkin itu di kewirausahaan teman-teman. Karena di sana kami langsung praktek buat jualan dan itu menarik buat aku karena ada tantangan tersendirinya, kita harus jualan, menghasilkan profit dan tentu saja itu menyenangkan bagi aku. Karena kan di matkul kewirausahaan ini kita punya poin plus di bagian praktek langsung. Nah kalau untuk matkul yang lumayan berat kali ya bagi aku yaitu metode penelitian. Kenapa sih metode penelitian ini lumayan berat? Karena ini adalah langkah awal gimana kita diajarin untuk buat skripsi. Dan pada semester itu tentunya kita tuh belum terlalu membayangkan gimana sih proses pembuatan skripsi itu. Jadi lumayan sulit untuk aku sendiri pribadi mencerna gimana step by stepnya, kemudian langkah-langkah dan aturan-aturan pada saat membuat skripsi itu sendiri. Tapi untuk teman-teman mungkin beda ya kayak aku nantinya. Mungkin kalau saat ini teman-teman akan merasain MBKM yang tidak ada matkul skripsinya. Jadi teman-teman, segitu aja obrolan kita sama Kak Caca pagi ini. Kita dapat banyak tips, trik, ataupun motivasi dari Kak Caca ini supaya bisa lulus tepat waktu. Untuk hal baiknya bisa kalian contoh, dan untuk hal buruknya kalian skip aja. Untuk Kak Caca nih, ada nggak yang mau disampaikan lagi ke teman-teman? Buat teman-teman pokoknya semangat terus kuliahnya. Harus ingat tujuan kalian kuliah untuk apa. Yang paling penting gak apa-apa kalian ikut organisasi karena itu juga menjadi pengalaman yang luar biasa untuk kalian. Tetap fokus, tetap semangat, jangan pernah menyerah, dan yakin jika tujuan dan niat kalian baik untuk lulus tepat waktu, kalian bisa ngejalanin itu semua. Tetap semangat. Semangat ya guys. Apa nih pesan dari kakak buat teman-teman yang lagi ngerasa kuliahnya berat banget?
Pesan aku untuk teman-teman yang ngerasa kuliahnya berat banget, kalian jangan lupa istirahat, karena istirahat itu penting. Yang pasti kalian jangan pernah mundur, karena kamu gak harus kayak orang lain yang udah di depan sana sedangkan kamu masih di belakang. Kamu harus tetap konsisten, semangat. Yang penting kamu harus tetap jalan. Dan kamu harus percaya bahwa setiap orang itu punya timeline-nya masing-masing. Jadi jangan pernah merasa minder sama orang lain karena proses mereka sudah jauh di depan sana, tapi kamu harus tetap fokus. Diingat ya pesan-pesannya teman-teman. Oke, sekian dari kita teman-teman. Bye-bye. Bye-bye.